Halo, perkenalkan nama saya Ernesta Oda, mahasiswa semester 3 Prodi Bimbingan Konseling Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membahas tentang teknik-teknik dasar komunikasi dalam konseling. Sebelum kita membahas apa saja teknik-teknik dasar dalam konseling, kita harus terlebih dahulu mengetahui pengertian dari konseling. Nah, pengertian dari konseling merupakan suatu proses komunikasi antara konselor dan klien. Sebagai suatu proses komunikasi, konseling melibatkan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan klien dengan mengkomunikasikan kembali kepada klien tersebut. Agar proses komunikasi tersebut efektif dan efisien, maka konselor hendaknya memiliki kemampuan dalam memberikan bantuan terhadap klien. Berikut penjelasan teknik-teknik dasar dalam komunikasi konseling. Yang pertama ada attending atau perhatian. Attending adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memusatkan perhatian kepada klien agar klien merasa dihargai dan terbina suasana yang kondusif sehingga klien bebas mengekspresikan dan mengungkapkan tentang apa saja yang ada dalam pikirannya, perasaannya, ataupun tingkah lakunya. Keterampilan attending ini meliputi posisi badan. Nah, posisi badan ini termasuk gerak isyarat atau ekspresi muka. Yang kedua itu ada kontak mata. Dan yang ketiga itu mendengarkan. Yang kedua adalah teknik reassurance atau penguatan maupun dukungan. Reassurance adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk memberikan dukungan atau penguatan terhadap pernyataan positif klien agar ia menjadi lebih yakin dan percaya diri. Keterampilan dan teknik ini juga dapat digunakan untuk mendorong diri klien agar dirinya dapat lebih tabah dan tegar dalam menghadapi situasi atau hal-hal yang lebih menyenangkan bagi dirinya. Reassurance terdiri dari prediction reassurance, post-action reassurance, dan factual reassurance. Yang pertama itu ada prediction reassurance atau penguatan prediksi. Penguatan prediksi adalah penguatan yang dilakukan konselor terhadap pernyataan dan rencana positif yang akan dilaksanakan klien. Yang kedua, post-action reassurance atau penguatan postdiksi. Penguatan postdiksi adalah penguatan atau dukungan konselor terhadap tingkah laku positif yang dilakukan klien dan tampak yang hasil diperoleh apa yang dilakukan klien tersebut. Yang ketiga, factual reassurance atau penguatan faktual. Penguatan faktual merupakan penguatan yang digunakan konselor untuk mengurangi beban penderitaan secara psikis klien dengan cara mengumpulkan bukti-bukti atau fakta bahwa kejadian yang tidak diharapkan yang menimpa pada klien bila dialami oleh orang lain akan memberikan dampak yang sama atau relatif yang sama dengan apa yang dialami si klien tersebut. Teknik yang ketiga yaitu rejection atau penolakan. Rejection adalah keterampilan atau teknik yang digunakan konselor untuk melarang klien melakukan rencana yang akan membahayakan atau merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jenis-jenis rejection secara umum ada dua jenis penolakan. Yang pertama itu penolakan secara halus dan yang kedua penolakan secara terang-terangan maupun secara langsung. Teknik yang keempat adalah teknik advice. Nah, teknik ini terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama ada advice langsung. Advice langsung adalah saran atau nasihat yang diberikan langsung pada klien berupa fakta jika klien sama sekali tidak mempunyai informasi tentang fakta atau hal yang dihadapi. Yang kedua ada advice persuasif. Advice persuasif adalah saran atau nasihat yang diberikan konselor bila mana klien telah mengemukakan alasan-alasan logis dan dapat diterima dari rencana yang akan dilakukan.
Yang ketiga itu advice alternatif. Advice alternatif adalah nasihat atau saran yang diberikan konselor setelah klien mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Oke, baik teman-teman, sekian penjelasan mengenai teknik-teknik dasar dalam konseling. Saya ingin memberitahukan bahwa materi yang saya ambil ini diambil dari buku ajar pengantar keterampilan dasar konseling bagi konselor pendidikan yang ditulis oleh Bapak Mulawarman PhD. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.